Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Deru angin terdengar saat beberapa sosok melintas melewati hutan lebat. Tubuh lincah mereka seperti monyet. Medan yang rumit di dalam hutan sama sekali bukan halangan bagi mereka. Saudara Lindong, semua pesaing yang telah memasuki wilayah inti ini harus menuju Gunung 100 Kekaisaran, yang merupakan lokasi paling sentral di tempat ini. Tidak hanya lokasinya yang paling sentral, itu juga harus menjadi tempat kompetisi terakhir. Sesosok dengan lembut menekan jari-jari kakinya di cabang pohon, mengejar sosok lain di depan saat dia mengucapkannya. Sosok di depan menoleh ketika dia mendengar ini, memperlihatkan wajah yang familiar. Orang ini adalah Lindong. Kelompok Lindong tidak menunda setelah menyelesaikan masalah yang dibawa kelompok Liu Cheng. Sebaliknya mereka segera berangkat. Bagaimanapun, Perang 100 Kekaisaran telah dimulai dan akan sangat disayangkan jika mereka melewatkannya. Gunung 100 Kekaisaran ya? Lindong sedikit mengangguk. Jelas dia juga pernah mendengar tentang area terakhir ini. Itu adalah titik pertemuan terakhir dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di domain medan perang kuno ini. Tentu saja semua yang bisa mencapai tempat itu adalah ahli sejati yang menonjol di dalam medan perang kuno ini. Hanya orang-orang ini yang memiliki kualifikasi untuk akhirnya dipilih oleh Sekte Super. Hahaha, Saudara Lindong, dengan kekuatan kelompokmu saat ini, bahkan beberapa kerajaan super biasa tidak akan berani menyinggungmu. Aku pikir kau pasti akan dapat menarik perhatian sekte-sekte super itu. Nada suara Sukui bukannya tanpa rasa iri. Dia jelas mengerti bahwa bakatnya cukup bagus, tapi masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan kelompok dari Lindong. Jika bukan karena kelompok Lindong, kemungkinan dia tidak akan mencapai titik ini. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bersuka cita adalah bahwa satu-satunya adik perempuannya sekarang memiliki kesempatan yang begitu besar. Dengan cara ini perjalanannya tidak akan sia-sia jika dia terpilih pada akhirnya. Tenang, selama sekte-sekte super itu menemukan energi di dalam tubuh Surou, mereka pasti akan memilihnya. Pada saat itu mereka juga akan menunjukkan bantuan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Kau tidak dapat melarikan diri bahkan jika kau mau, ucap Xiaodo menggoda. Kalau begitu, aku akan menjadi investasi mereka yang rugi. Sukui bersukacita, kata-katanya yang mengejek membuat kelompok Lindong tertawa. Namun saudara Lindong, bahkan kerajaan super dibagi menjadi yang lebih kuat dan lebih lemah. Di antara mereka, ada beberapa keberadaan yang sangat mengerikan. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu kerajaan itu di masa depan, ucap Sukui sekali lagi mengingatkan setelah bercanda. Lindong mengangguk. Dia secara alami tidak akan sombong hanya karena dia telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Dia juga menyadari bahwa meskipun Kekaisaran Awan Angin menjadi kerajaan super, itu tidak dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur. Dari apa yang dia ketahui, ada beberapa kerajaan super yang sangat istimewa yang kekuatannya melebihi kerajaan-kerajaan. Meskipun mereka masih tidak dapat membandingkan dengan sekte super yang sangat kuat itu, mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kerajaan super biasa. Monster dan jenius dari kerajaan super itu sangat sulit untuk dihadapi. Mereka semua benar-benar putra surga yang diberkati. Seni bela diri dan harta jiwa yang mereka miliki adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan sumber daya, bakat, dan kecerdasan seperti itu, tak satupun dari monster ini yang mudah dihadapi. Saudara Sukui, apakah kau tahu seberapa kuat Kekaisaran Gan Agung? Ucap Lindong tiba-tiba teringat Jenderal Api dan Jenderal Gunung yang pernah bertukar pukulan dengannya. Mereka datang dari Kekaisaran Gan Besar. Kekaisaran Gan Besar ya?
Mereka memang sangat kuat. Setidaknya mereka satu tingkat lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin. 3 raja dan 4 jenderal mereka semuanya cukup terkenal. Ucap Sukui terkejut sesaat sebelum menjawab. Oh, level mereka lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin. Lindong sedikit terkejut. Saat itu Jenderal Api dan Jenderal Gunung tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Kekuatan mereka hanya di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Tidak terduga bahwa Kekaisaran Gan Besar jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Awan Angin. Dari kelihatannya, yang disebut 3 raja seharusnya adalah eksistensi yang melampaui Feng Chang. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana? Mereka memang sedikit merepotkan. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia mungkin tidak memiliki dendam besar dengan Kekaisaran Gan Besar. Tetapi sekarang dia berada di wilayah inti. Semua orang adalah pesaing. Tidak ada yang bisa memastikan mereka akan diserang karena 3 segel nirvana kelas surgawi mereka. Mengapa? Apakah saudara Lindong memiliki dendam dengan mereka? Tanya Sukui dengan lembut setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Kami hanya memiliki perselisihan kecil. Ucap Lindong sambil tersenyum dan tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Ekspresi Sukui tenggelam saat mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengenal kelompok Lindong, dia secara bertahap mulai menyadari bahwa masalah akan mengikuti orang-orang ini kemanapun mereka pergi. Beberapa saat yang lalu, mereka telah menjadi sasaran sekelompok orang misterius dan merepotkan ketika mereka memulihkan diri. Namun dia tidak merasa menyesal. Lagi pula, jika bukan karena kelompok Lindong, baik Surowu dia mungkin akan mengalami kesulitan bahkan untuk memasuki kota Wanxiang. Selain itu ketiganya tampaknya mampu menyelesaikan masalah apapun yang mereka temui. Bahkan Sukui tidak bisa menahan perasaan sedikit antisipasi saat dia melihat seberapa jauh. Ayo pergi, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Kita telah tertinggal 1 hari dan kita harus mengejar di pagi hari. Ucap Lindong tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Sukui. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan yang melesat menuju wilayah hutan yang lebih dalam. Little Flame dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Panjang malam, kelompok Lindong telah bergegas menuju wilayah tengah tanpa istirahat. Selain beberapa jalan memutar kecil, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang muncul untuk menghalangi kemajuan mereka. Oleh karena itu ketika langit malam pekat sekali lagi menjadi warna merah tua, kelompok Lindong sudah samar-samar bisa merasakan semakin banyak kehadiran di sekitar. Setidaknya ada lebih dari selusin kota super di wilayah inti. Di antara kota-kota ini, ada yang bahkan lebih besar daripada kota Wanxiang. Lalu lintas manusia yang masuk dari kota ini juga secara bertahap akan bergerak lebih dalam dan berkumpul bersama. Karena metode kompetisi yang unik di tempat ini, beberapa perjuangan kejam juga akan muncul secara bertahap. Untuk merebut segel nirvana orang lain, kemudian berbagai metode akan terus ditampilkan. Pada saat ini kelompok Lindong berhenti di sebuah pohon raksasa. Mata mereka menyapu tempat itu ketika cukup banyak wajah putus asa dan sosok yang agak menyedihkan memasuki pandangan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini berwajah pucat dan ada keputusasaan putih keabu-abuan di mata mereka. Orang-orang yang telah kehilangan segel nirvana mereka. Ucap Sukui melihat ini dan berkata, namun tidak ada rasa kasihan dalam suaranya. Di tempat seperti ini tidak ada belas kasihan, hanya kemenangan. Mereka benar-benar menyedihkan. Meskipun karakter Surowu telah berubah sedikit, bagaimanapun juga dia masih seorang wanita muda yang baik. Dia menggigit bibirnya dengan lembut dan mengucapkan kata-kata itu ketika dia melihat adegan ini. Pemenang adalah raja. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Lindong berkata dengan lembut, ini adalah aturan tempat ini. Dan bahkan mereka tidak terkecuali. Bahkan dia tidak berani menjamin bahwa dia akan berhasil mencapai akhir.
Dan tidak ada lawan yang sangat merepotkan yang akan muncul selanjutnya menyebabkan dia kehilangan segel nirvananya. Pada saat ini Surowo dengan lembut menggigit bibirnya. Dia mungkin baik secara alami tapi dia tidak bodoh. Oleh karena itu dia tidak akan mengatakan kata-kata menggelikan meminta Lindong untuk membantu orang-orang ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak bertemu dengan kelompok dari Lindong, Sukui dan dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah inti. Kemungkinan nasib mereka akan lebih menyedihkan daripada kelompok ini. Lindong tidak berencana untuk tinggal lama di tempat ini. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke depan. Suara angin yang terbelah menyebabkan orang-orang berwajah pucat menoleh. Namun mereka tidak menunjukkan emosi tambahan. Karena mereka secara bertahap mengejar kelompok besar yang telah berkerumun dari berbagai kota besar. Suasana di sekitarnya juga semakin terasa berat. Berbagai perkelahian terjadi di depan mereka. Dalam beberapa menit, Lindong telah melihat hampir 10 pertempuran. Kedua belah pihak telah berjuang sampai mati karena segel nirvana. Suasana seperti ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda membuat semua orang menjadi gila. Saudara Lindong, ada tempat istirahat di depan. Tempat semacam ini sangat kacau. Bagaimanapun, semua ahli dalam medan perang kuno saat ini sedang berkumpul menuju wilayah inti. Tidak mengherankan bertemu monster apapun. Hutan lebat di sekitarnya mulai menjadi jarang saat Sukui melihat ke kejauhan dan berkata, "Mari kita lewati saja." Lindong merenung sejenak sebelum berkata, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di tempat ini. Meskipun mereka benar-benar perlu menyerap segel nirvana untuk menaikkan level mereka, kemungkinan mereka akan memiliki lebih banyak peluang di kemudian hari. Sukui juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun saat mereka secara bertahap mendekati area istirahat, Lindong tiba-tiba melambat. "Saudara Lindong, apa itu?" ucap Sukui bertanya dengan terkejut. Dia terkejut saat melihat Lindong tiba-tiba melambat. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat hutan pecah batu yang berserakan di dekatnya. Ada banyak siluet di sekitar tempat itu, membuatnya tampak sangat hidup. Kadang-kadang akan ada beberapa riak Yuan Power yang liar dan ganas. Jelas itu damai sama sekali. Jelas itu tidak damai sama sekali. Pada saat ini ada sebidang tanah yang sangat luas yang dipenuhi dengan pecahan batu di dalam hutan. Setelah melihat lebih dekat, orang akan melihat alun-alun batu kuno berwarna hijau yang luas. Saat ini ada banyak sosok yang berkerumun di alun-alun. Jangan berlebihan, kami akan memberimu segel nirvana. Apalagi yang kau mau? Kami tidak tertarik dengan duel seperti ini. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara marah dari alun-alun. Ketika penonton di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka diam-diam menghela nafas saat senyum kasihan dan pahit melintas di mata mereka. Melewati kerumunan di sekitarnya, orang akan melihat dua kelompok berhadapan di tengah alun-alun yang luas. Salah satu kelompok terdiri dari 3 orang yang wajahnya agak familiar. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan terkejut menemukan bahwa mereka adalah trio Moling yang telah memperoleh warisan dari sekte pelindung. Mereka bertiga telah meninggalkan aula kuno terlebih dahulu setelah keluar dari harta karun kuno saat itu. Pada saat ini mereka telah memasuki wilayah inti dari kota besar lain dan karenanya belum bertemu Lindong sampai sekarang. Kekuatan trio Moling telah sangat melonjak ke tahap 3 Yuan Nirvana karena warisan yang mereka terima. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dianggap terlalu kuat di wilayah inti, itu masih cukup bagus paling tidak. Jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk tidak beruntung, mereka kemungkinan besar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Di seberang kelompok Moling ada beberapa sosok berpakaian hitam. Tatapan mereka penuh ejekan saat mereka menatap trio marah seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. "Moling, kami sudah sangat berbelas kasih untuk tidak langsung merampok kelompokmu dari segala arah. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu kami bahkan telah memberikan grupmu kesempatan untuk membalas. Selama kau bisa mengalahkan kami, kau tidak hanya akan dapat mempertahankan segel nirvanamu, tetapi kau juga akan dapat mengambil segel nirvana dari tangan kami. Mana lagi kau dapat menemukan penawar yang khusus.
Seorang pria berpakaian hitam yang menemukan pemimpin dari kelompok berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum, "Kau tidak ingin melawanku?" Moling berbicara dengan suara yang dalam. Matanya melihat ke arah tiga besar yang berada di belakang kelompok orang ini. Orang-orang ini tidak menunjukkan niat untuk campur tangan dengan masalah di sini. Mata mereka tertutup dan riak menakutkan yang mereka pancarkan secara samar-samar menghalangi semua orang di alun-alun yang luas. Orang-orang ini berasal dari kerajaan yang sama. Selain itu adalah kerajaan super yang sangat kuat. Moling memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Ini karena mereka semua memasuki wilayah inti dari kota besar yang sama. Alasan orang-orang ini akan menargetkan mereka adalah karena mereka memiliki beberapa konflik kecil sebelumnya. Awalnya Moling khawatir mereka akan membalas dendam dan sengaja mengurangi kecepatan mereka sedikit. Tanpa diduga, mereka masih terluka bertemu di sini. Meskipun kelompok Moling telah memperoleh beberapa warisan, jelas tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan super ini dengan fondasi yang kuat. Oleh karena itu kelompok Moling telah memilih untuk menyerah ketika pihak lain bertindak dengan cara yang sombong. Awalnya, mereka berencana untuk beristirahat sebentar ketika mereka tiba di tempat ini lebih awal. Tidak disangka mereka akhirnya secara kebetulan bertemu dengan orang-orang ini. Setelah itu pihak lain menemukan alasan untuk pergi dari sini. Dengan kata lain, niat mereka adalah untuk berdebat, namun tujuan akhir dari kelompok ini adalah segel nirvana di tangan mereka. Kelompok Moling tidak mampu melawan faksi kuat semacam ini. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, mereka hanya bisa membuat Mansan menerima tantangan itu. Pada akhirnya dia kalah dari pihak lain karena beberapa titik tercela. Wajah Duyun dan Mansan berwarna hijau saat mereka berdiri di samping Moling. Jelas hati mereka merasa sangat marah. Jelas ada cukup banyak orang yang mengamati dari sekitar alun-alun yang luas. Namun tidak ada satupun orang yang berani mengatakan terlalu banyak. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi kasihan dan sombong saat mereka melihat kelompok dari Moling. Mereka semua tahu bahwa kelompok pria berpakaian hitam di depan mereka ini adalah milik Kekaisaran Wei besar. Kelompok ini layak menjadi penguasa di area peristirahatan ini dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Orang yang hanya bisa menggambarkan kelompok Moling sedikit terlalu sial untuk menjadi sasaran mereka. Moling, kenapa kau perlu mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Apa yang bisa kau lakukan jika kami langsung merebut segel nirvanamu di tempat ini? Ucap pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Nada suaranya dipenuhi dengan kecerobohan. Karena kau juga datang dari kota yang sama, aku akan memberimu pilihan. Ambil inisiatif dan serahkan segel nirvana dan kami akan membiarkannya ke dalam versi. Ambil inisiatif dan serahkan segel nirvana dan kami akan membiarkan kau untuk pergi. Jika tidak, kami akan menyerang dan merebut semuanya. Apa yang kau katakan? Tinju Moling langsung mengencang saat mendengar perkataan pria berpakaian hitam dan merah. Duyun dan Mansan di sampingnya merasakan kemarahan besar di dalam diri mereka. Wajah mereka menjadi dingin dan mereka tanpa sadar ingin menyerang. Namun mereka dihentikan oleh Moling lagi. Sial, ayo kita bertarung. Ucap Mansan menggertakkan gigi dan berkata, tidak berguna. Moling dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya melompat melewati pria berpakaian hitam di depan dan melihat ke arah sekelompok orang yang duduk di bawah pohon besar tidak jauh dari sana. Jika mereka melakukan intervensi, peluang kemenangan grup Moling akan menjadi nol. Duyun dan Mansan juga menoleh. Wajah mereka segera menjadi redup. Mereka dapat melihat beberapa sosok yang sangat mempesona di dalam kolam besar yang berat yang disebut kota berkilau besar. Ketika mereka melihat ke atas, ada seorang pria muda berwajah dingin berpakaian hitam. Di bawah pohon besar yang menatap mereka dengan acuh tak acuh. Matanya tidak mengandung rasa kasihan sedikit pun. Dia hanya menatap mereka dengan jijik. Jika kau menginginkan segel nirvana, kami akan memberikannya kepadamu. Ekspresi Moling berubah. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan lesu. Ekspresi Moling berubah. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan isu. Dia langsung berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya. Segel nirvana berwarna perak ada di telapak tangannya. Hahaha,
Ini disebut memahami situasi. Pria berpakaian hitam itu tersenyum senang. Dia mengulurkan tangannya dan tanpa basa-basi menyerap segala kekuatan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan dengan malas berkata, "Pergilah, jangan muncul di depan kami Kekaisaran Wei." Ucap sosok itu melindungi segel nirvana terakhir sekelompok pecundang dari Kekaisaran peringkat rendah. Moling mengepalkan tinjunya dengan erat. Kukunya dimasukin ke dalam telapak tangannya. Ketika mereka berbalik, orang-orang di sekitarnya juga menyebar dan membentuk jalan bagi mereka. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala saat mereka melihat kelompok Moling yang seperti anjing yang kehilangan rumah mereka. Beberapa orang dari Kekaisaran Wei besar tanpa sadar tertawa dengan bangga ketika mereka melihat situasi ini. Tawa mereka dipenuhi dengan kesombongan dan kegembiraan. Ketika mereka berbalik, orang-orang di sekitarnya juga menyebar dan membentuk jalan bagi mereka. Semua orang ini diam-diam menggelengkan kepala saat mereka melihat kelompok Moling yang seperti anjing yang kehilangan rumah mereka. Hahaha. Beberapa orang dari Kekaisaran Wei besar tanpa sadar tertawa dengan bangga ketika mereka melihat situasi ini. Tawa mereka dipenuhi dengan kesombongan dan kegembiraan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengernyitkan dahi saat melihat ini. Namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Wajah dingin pemuda berpakaian hitam di bawah pohon besar itu sedikit melengkungkan mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba berbalik ke arah lain dari tempat kosong di dalam hutan. Bagian kosong perlahan-lahan menyebar dari dalam kerumunan manusia seperti trio Moling dengan cepat berjalan keluar dengan wajah yang jelek. Namun Moling yang berada tepat di depan tiba-tiba berhenti. Yuyun dan Mansan yang berada di belakang tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabrak punggungnya. Baru kemudian mereka pulih. Mereka mengangkat kepalanya. Mata mereka melihat ke depan dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka merasa sedikit malu. Tatapan orang banyak mengikuti mereka dan melihat ke atas. Hanya untuk menemukan bahwa beberapa sosok berdiri di ujung jalan yang telah terbentuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampak santai. Ada 3 pria dan 1 wanita yang mengikuti di belakangnya. Mata mereka juga menatap trio Moling. Sekelompok orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah kelompok Lindong yang bergegas. Dia telah melihat situasi sebelumnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menatap kelompok Moling. Apa yang terjadi? Ucap Lindong melengkungkan mulutnya sedikit dan bertanya dengan lembut. Ekspresi Moling sedikit berubah. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia berkata, "Kami sebenarnya bisa bertemu denganmu di sini. Betapa kebetulan. Tidak apa, ayo pergi." Duyun dan Mansan melebarkan mulut mereka di belakang Moling tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Lindong sudah membantu mereka berkali-kali. Jika mereka membutuhkan yang terakhir untuk membela mereka sepanjang waktu, mereka benar-benar akan hidup tanpa martabat. Terlebih lagi, Kekaisaran Wei besar itu terlalu kuat dan mereka tidak ingin melibatkan Lindong. Lagi pula kali ini, kekaisaran yang mereka temui bukan lagi kekaisaran berperingkat tinggi. Sebaliknya itu adalah kerajaan super asli. Bantuan! Pria berpakaian hitam di alun-alun lebar itu membuka mulutnya menjadi senyuman dan tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini. Orang-orang di sekitar juga menatap pada titik ini. Mereka merasakan minat yang cukup besar. "Kenapa kau tidak bertarung? Aku pikir kau harus bisa menghadapi karakter seperti ini." Ucap Lindong mengabaikan sikap misterius orang itu. Yang dia lakukan hanyalah melihat Moling di depannya dan bertanya dengan lemah. Di belakang mereka adalah kerajaan super. Moling mengepalkan tinjunya dengan erat. Suaranya agak serak saat berbicara. Dia berpikir bahwa dia mungkin dipandang rendah oleh Lindong ini. Itu karena dia belum pernah melihat Lindong takut pada siapapun sejak dia mengenal yang terakhir. Lindong tidak merasa takut bahkan ketika mereka baru saja memasuki alam kuno ini. Pada saat ini Lindong menatap Moling yang matanya memerah karena menekan dirinya sendiri. Dia hanya tertawa pelan dan menepuk bahu yang terakhir.
Setelah itu, tatapannya melompat melewati alun-alun yang luas dan melihat ke arah kelompok orang dengan aura mengejutkan di bawah pohon besar. Aku akan mendukung kalian semua apapun yang terjadi hari ini. Apakah kau berani pergi dan merebut segel nirvana yang telah hilang? Moling terkejut saat mendengar suara lembut yang terdengar di samping telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang tersenyum itu. Kedua matanya langsung memerah. Setelah itu dia mulai menganggukkan kepalanya dengan keras dengan cara yang gila. Kau adalah bosnya. Kami akan mendengarkanmu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.